Duh, banyak jerawat, Jo. Yap, halo Tribuners, kembali lagi di Gubrak, Gudang Berani Kreatif bersama saya, host kesayangan, pada saya nggak? Maksudnya host kesayangan kalian, Ipang. Nah, dan pada hari ini, kita kedatangan salah satu musisi, ya orang Palangkaraya dan Kalimantan Tengah kayaknya udah tahu deh siapa Bang Rory ini. Jojo, sorot dong, sorot dong, sorot dong, sorot dong. Sip. Bang Rory, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, sehat. Template sekali. Ya, emang harus gitu. Nih Bang, Eh, Bang Rory ini siapa sebenarnya? Kalau misalnya buat orang yang belum tahu. Konon katanya ya. Weh. Jadi aku pasti bilang konon ya, karena nggak pernah berani aku mengakui aku tuh musisi atau gitaris. Nggak pernah berani sedikit pun. Tapi kebetulan banyak orang yang bilang aku musisi dan aku gitaris. Artinya mereka yang mengakui kalau aku nih musisi dan aku nih gitaris. Kalau aku pribadi, aku nggak berani menyebutkan kalau aku nih musisi atau gitaris. Biar orang yang menyebut gitu maksudnya. Tapi orang lihat, wah ini orang tampil manggung main gitar, wah keren lagi. Keren. Ya pasti musisi lah Bang. Ya mungkin lah. Kan soalnya aku yang menilai. Soalnya aku yang menilai Bang Rory ini musisi. Oke, terima kasih. Ya. Nih Bang, berarti Bang Rory ini mainnya main gitar ya? Main gitar. Tapi alat musik semuanya bisa dong? Alat musik semuanya bisa, kecuali keyboard ya. Dan keyboard pun boleh aku main, asal jangan nyentuh yang hitam. Yang putih doang? Itu doang. Kalau yang main putihnya? Ya, kalau mainnya dari keras ya di transpose. Oh. Ya bisa main keyboard, tapi jangan nyentuh yang hitam. Enggak. Emang ada lagu yang nggak pakai touch hitamnya? Sebenarnya rata-rata ada paling enggak ada satu chord yang nyentuh hitamnya, tapi bisa diakalin, nggak usah disentuh gitu. Oh. Bisa, cuma lambat mindahnya. Kalau keyboard, karena memang basicnya memang gitar ya. Nih, perjalanan musik Bang Rory ini dari awal bermusik deh. Dari tahun berapa atau dari kelas berapa? Dari 2005 ya, pas aku ingat aku mulai bermusik itu dari 2005 ketika selesai apa ya namanya Eptanas, aku bilang apa yang kelas pas kita SD. Ya, pokoknya SD. Kelas 6 kan ujian. Oh, UN. Ya, nah dari situ mulai main musik, main gitar, dan lagu-lagunya lagu-lagu rock tuh, karena di kampung mana ada lagu jazz. Memang lagu rock gitu. Jadi dengerin orang-orang main dangdut rock, kayak lagunya Liko-Liko tuh kan, kayak Goyang Heboh itu kan rock semua. Goyang Heboh. Terus lagu-lagu Scorpion, lagu-lagu Mr. Big yang masih pakai kaset yang segi 4 yang diputar gini, yang pita. Oh. Yang segi 4. Iya, yang pita, yang kalau misalkan udah habis nih lagunya diputar balik nih. Ya, kalau enggak diputar dari radionya ya kan? Iya. Gitu. Anak radio soalnya. Oh gitu. Berarti lagu yang pertama kali didengar itu dan dipelajarin yang bisa sampai mahir. Lagu-lagu slow rock, Still Loving You. Scorpion sama Skid Row, I Remember You. Oh. Ya. Wah, kacau sih ininya. Lagunya lagu Scorpion, Mr. Big. Iya. Ini kalau berarti dari yang lagu-lagu itu belajar les kah atau belajar sendiri? Karena sebenarnya belajar sendiri. Nanya itu lah tepatnya. Karena di kampung itu kan nggak ada masuk listrik dan kampungnya di tengah hutan. Jalan ke kampung tuh becek, dan gitarnya tuh pun ada gitar akustik, gitar tabung yang ada lubang bolong-bolong. Iya, betul. Jadi nggak ada tempat les. Jadi ketika omku di kampung tuh main gitar, aku lihat, tanya, ketika mereka selesai bergitar, aku pegang, aku tiru apa yang mereka chord apa yang mereka mainkan. Jadi gitu polanya belajar, sampai ada yang benar-benar ngajarin, omku sendiri yang ngajarin gitu. Nah, berarti awal bisa main gitarnya otomotif ya? Otodidak ya, maksudnya otodidak. Nggak, ya otodidak. Dan itu lagu pertama yang bisa dibawain? Still Loving You. Berat amat. Sama Always Somewhere ada yang lagu Scorpion, Always Somewhere. Aduh, kurang tahu banyak lagi Scorpion. Still Loving You tahu sih. Dan bahasa mereka ketika nyanyi di kampung kan, namanya orang kampung bahasa Inggrisnya belepotan. Yang penting kena ujungnya. Still you. Iya, yang penting kena ujungnya. Berarti Bang Rory ini asalnya dari mana? Aslinya dari Kalteng juga, dari Batang Sungai Barito, tepatnya di Kecamatan Desa Tengah.
Kelurahan Ampah Kota. Jadi Ampah. Ampah? Iya. Lah Bartim dong. Bartim no. Lah aku orang Tamiang. Ya mungkin kita tetanggaan. Tetanggaan kecamatan. Kecamatan itu tetanggaan. Iya. Iya sih. Wah, Ampah. Berarti dari kecil emang udah senang musik berarti ya? Iya. Senang musik karena kondisi lingkungan. Dulu nggak ada zaman gadget. Kalau seandainya dulu zaman gadget kan orang sibuk main gadget. Dulu sibuknya main gitar, habis main gitar, habis main poli sorenya mandi, main gitar malam. Oke, sampai subuh. Ya sampai subuh. Dari SD udah begadang. Tapi emang iya sih kalau misalkan ini anak-anak sekarang ya udahlah Gadget. nonton YouTube segala macam gadget ini. Berarti kalau misalkan ini nggak les dan sampai sekarang akhirnya salah satu gitaris terbaik lah di Kalimantan ini. Ya, gambarannya juga ngakuinnya. Menurutku. Oh ya sudah, terima kasih. Jadi tidak bisa mengelak. Nih, udah berapa apa ya? Nih kan Bang Rory ini gitaris. Pekerjaan asli Bang Rory ini apa? Nah, kalau masalah pekerjaan gimana ya, aku harus jawab? Soalnya banyak ya. Pagi aku ngajar di SMK. Oke. Ya kalau bahasa formalnya guru lah. Guru. Ya. Habis itu ya ngajar di Unclip juga. Dosen. Ya mungkin seperti itu. Di situ kita juga ngerjain laporan-laporan perusahaan. Kalau bahasa keren itu konsultan. Oke, konsultan. Habis itu kita juga ngurus warung kafe lah. Ya, tapi aku kafe. bilang warung Coffee gitu. shop lah. Ya. Iya. Kalau ada waktu aku berkebun juga di depan rumah biar iya. ibaratnya biar semuanya tersedia, nggak serba beli. Jadi ketika aku mau masak tinggal metik gitu. Oke. Lalu kalau malam ada jadwal ya manggung. Kadang-kadang juga nyelesain pesanan orang ngukir aku ngukir. Oh, ngukir juga, Bang. Ya bikin ambang, bikin mandau kadang-kadang. Oh. Tapi yang mandau yang biasa gitu, ambang. Kalau yang ngukir itu ya nggak sampai ke sana. Masang listrik juga kadang-kadang. Misalnya ada di kayak kemarin di HK ya, di Kecipir ada proyeknya Haji Anang Kato ya. Ya. Minta diselesaikan satu gang itu minta dipasangin listriknya. Kadang-kadang aku install listrik juga. Oh iya. Ya, tapi itu kan nggak tiap hari kan. Makanya ketika ditanya pekerjaan, aku yang bingung jawab. Apa aja ya? Apa aja itu. Penting halal dan menghasilkan. Ya, penting halal ya. Enggak. Dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Iya. Tiap hari itu kayak gitu. Enggak tiap hari. Yang tiap hari itu pastinya ngajar. Ngajar di kuliah. Ngajar di SMK. Oh, ngajar sampai Jumat hari. itu kan 5 hari. Yang di kuliah juga sampai Jumat juga. Oh. Sabtu minggunya Sabtu ngeband. Minggu, insya Allah band. Kalau ada jadwal. Tapi kebanyakan ada jadwal malam minggu. Ya pastilah. Kalau malam minggu tuh kan lagi rame-ramenya orang ngeband pasti. Iya betul. Tapi sering manggung di mana? Biasanya kalau dulu pertama manggung di Pino sempat. Pino, habis di Pino, di Delangit. Habis di Delangit yang paling lama tuh di JS Kitchen. Oh iya. Habis itu di Senayan. Ini nanti malam di Hotel Bahalap. Karena tamu-tamu tua kan, ada di telepon Om Samsul, Ri, kawan nih Om main. Lagu apa Om? Bon Jovi. Gua ada. Oh siap. Udahnya manggung, lagu yang disukain juga. Iya. Ya pas lah. Sampai. Maksudnya. Terus kalau misalkan ini Bang, Bang Rory ini kan punya band. Iya. Baby Rock. Sweep itu apa? Jadi gini cerita. Oh, dilihat nama Facebook ya atau IG? IG. Oh, jadi gini dulu pertama kan zaman-zaman Facebook, zaman habisnya transisi dari Friendster, sempat Friendster. Iya, sempat. Habis dari Friendster kan masuk era Facebook. Bukanya pun lewat www.waptrick.com. Waptrick. Nah, jadi aku punya teman namanya Nur Ilmi, aku panggil Ilmi. Kawan-kawannya udah punya Facebook. Jadi aku bilang, Mi, ulahkan Facebook kosan Mi, bahasa Banjar. Minggu depan lah katanya, nunggu aku ada pulsa, ya sudah. Iya. Nah, sambil nunggu minggu depannya itu aku tuh belajar sama temanku tuh teknik sweep main gitar. Teknik sweep ter yang nyapu tuh yang ya main sweep lah. Nah, setelah aku belajar itu sampai 1 malam gak ada tidur, 2 malam sampai ke 3 malam sampai aku drop badanku drop, tapi aku maksa turun ke sekolah.
Guru lihat kenapa matanya Ror, abang merah, sampai bertempel-tempel, koyo-koyo di sini. Ya. Sakit bu, bilang. Oh sakit, dikasih obat. Akhirnya dalam kondisi sakit itu aku nanya sama Ilmi, ayo Mi cepat buka Facebook Mi, bikin Facebook. Apa namanya kata Ilmi? Ah terserah aja. Ya sudah aku yang bikin nama kata Ilmi. Kamu garing gara-gara main sweep loh. Kamu sakit gara-gara belajar sweep. Iya. Ya sudah aku bikin Rory demam sweep kata. Rory yang demam gara-gara main sweep. Sampai sekarang nama itu populer. Itu di IG. Di IG Rory demam sweep. Ini apa maksudnya? Ini apa? Sweep itu maksudnya aku nggak terlalu apa ya, bisa main gitar. Ya tapi bisa lah kunci-kunci dasar kayak C, G segala macam gitu. Nah, cuma nggak tahu apa istilah-istilah dalam gitar itu cara entah cara genjrengnya kah gitu. Teknikal. Sweep itu kan tekniknya kan. Teknikal. Nah, demam sweep apa ini? Aku tuh mikir demam sweep sampai cari di Google, seriusan. Cuma untuk podcast ini. Makanya aku nanya sweep. Nah, ya. baby rock sweep ada juga. Baby rock. Sempat ini di hashtagnya. Sweep ini apa? Maksudnya demam sweep itu apa? Nah, makanya aku nanya langsung. Nah, kayak anu kan sebenarnya itu mau aku ubah namanya. Cuma kebetulan terlanjur populer. Terlanjur. Orang udah pada kenalnya demam sweep. Datang ke Buntok, ke Muretewe atau ke Ampah, Sweep. ke Songan. Woi, Rory demam sweep. Oh, ya udah ya. Karena terlanjur populer. Sebenarnya mau aku ubah. Tapi udahlah, nggak mungkin lah aku ubah lagi karena itu udah populer. Ya biar aja. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi ya itu nama itu akhirnya lebih dikenal orang kan. Ya, Kalau nama aslinya Bang? Rory Kata. Nah. Rory demam sweep. Biasanya dipanggil tuh demam sweepnya aja, nggak dipanggil Rory. Demam sweep. Iya. Oh, demam karena belajar sweep. Sweep, ya. Ini yang mungkin yang nonton yang bikin mungkin nonton ya Ilmi ya. Yang bikin lewat HP Inggik. Ingat ke handphonenya Inggik. Inggik klasik yang bisa main bola. Ya, yang digunakan bikin kayak itu. Wah. Demam sweep. Berarti Bang ini akhirnya orang lebih kenal ini deh. Genre musik udah pasti ketahuan lah, rock lah. Kenapa milih rock? Kenapa memilih rock? Yang mungkin agak sampai 3-4 menit ku ngomong nih. Oke. Kenapa sampai milih rock? Pertama karena aku dari kampung dulu. Orang-orang di kampung tuh mainnya ya lagu-lagu rock, slow rock, kayak lagu-lagunya Scorpion, Mr. Big, Bon Jovi, Skid Row, sampai Guns N' Roses, sampai ke lagu Malaysia, rock Malaysia kayak Aklim Salam. Jadi itu aja yang ku dengar. Nah, jadi sampai ku SMP, sampai SMA, sampai ku ke Palangkaraya nih. Makanya temanku orang-orang tua semua. Aku membawa nuansa-nuansa itu ke sini. Oke. Jadi main band lah aku sama kawan-kawan yang seumuran sama aku. Ya kita mungkin lah seumuran gitu. Cuma ya mereka kan dari zamannya. Mereka baru main gitar ketika SMA. Aku main gitar sudah dari SD. Udah lulus SD. Iya. Ketika main band, kita lagu Armada aja atau lagu Peter Pan. Tahu lagu Bagindas. Jadi aku pikir, jangan loh. Bani kamu aja, aku gak ada. Menolak. Ya menolak gimana? Karena rasanya nggak sampai ke sana. Terus ketemulah orang-orang yang tua kayak Bang Deki, kayak Bang Imron. Imron terkenal di Palangka. Dan satu selera. Ketika ketemu Om Imron, Bang Imron, itu pertama yang ku mainkan. Sebenarnya nggak ada niat ngajak Om Imron tuh main gitar. Ketika kebetulan aku pegang gitar, dia duduk sambil ngopi. Aku ingat minum kopi sambil makan sate lilit usus ayam. Usus. Aku main lagu Power Sleep malam ini. Disahut dari sebelah. Oh, berarti kita satu frekuensi walaupun beda umur. Langsung diajak main band. Pernah juga sempat main reggae, tapi diketawain kawan-kawan. Padahal nggak ada salahnya ya. Karena banyak preferensi aja ya. Tapi emang lebih senangnya di rock kan. Iya, jadi gini, pas aku main sama Reja Kahyan Reaper, Reja Kahyan Reaper main lagu reggae ya. Ketika aku upload di Facebook, banyak di komen. Bang Sarip satunya, katanya, ujar rock, tapi main reggae, kicak-kicuk. Ampih, makai selera rabbit, berhenti makai celana robek, katanya. Ganti gitar. Nah, akhirnya, oh iyalah, baru tersadarkan, ternyata mereka ini sudah kenal aku main lagu-lagu rock gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua,
memang lagu rock ini berisi loh. Iya, iya. Pertama dari settingan sound, settingan efek, lalu lead lick isiannya tuh itu rumit. Dan kalau kita ibaratnya mendalami sampai ngulik lagu itu kemampuan skill, kemampuan analisa lagu, kemampuan kecepatan jari itu bertambah di lagu rock. Beda dengan lagu-lagu top 40 itu yang lead atau melodi kata bahasa orang itu nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu banyak. Jadi ya gitu-gitu aja. Jadi nggak ngelatih, nggak menstimulankan kemampuan kita gitu. Artinya kalau belajar rock itu lebih berkembang kan? Lebih berkembang jadinya. Dia ibarat, tapi akarnya kan memang dari blues ya. Iya sih. Soul itu memang dari blues. Nah kebetulan dulu tuh ada kaset Jimi Hendrix sampai Rolling Stone, ACDC. Jimi Hendrix. Itulah orang kampung nggak tahu artinya tapi kasetnya tetap dibeli. Tapi hafal lagunya tapi nggak tahu artinya kan? Iya, hafal lagunya tapi nggak tahu artinya mereka. Makanya aku bilang ejaan bahasa Inggrisnya yang penting ujungnya kena. Jadi native. Baik. Ya. Nah, Oke, Pak. Walaupun gitu ya, aku tambahkan sedikit. Iya. Bukan berarti aku nggak pernah merendahkan ibaratnya genre musik lain sih, jazz atau pop. Karena seperti yang aku bilang, musik itu bukan tentang kasta ya. Sekali lagi musik itu bukan tentang kasta, tapi tentang selera ya. Kayak aku terbiasa minum kopi, ya jangan dikasih teh dong. Iya. Ya, karena aku udah memang di rock, ya udah selera aku di rock. Aku nggak mungkin ke sana kemari. Bisa sih bisa, cuma nyawa aku nggak akan sampai. Sekali lagi, musik itu bukan tentang kasta. Sama, semua musik itu sama. Musik bukan tentang kasta, tapi tentang selera. Kamu mau pilih selera yang mana? Mau pop ya udah, mau jazz ya, mau dangdut ya udah. Nah kalau kebetulan aku menikmati di rock gitu. Kayaknya kita break dulu bang. Boleh. Tadi dia udah ngode-ngode gini-gini. Oke. Jo. Ya Tribuners, kita akan kembali lagi ngobrol sama Bang Rory. Dan jangan kemana-mana. Nanti abis ini kalau nggak salah iklan yang kayak iklan gitu. Bang Alan ya. Langsung ada Bang Alan nanti, oke? Nanti balik. Halo Tribuners. Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama Ruang Tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. tinggal telepon hubungin kami kasih data 24 jam. 24 jam. Oke Tribuners, kita break sejenak. dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini Ruang Tamu Tribun Kalteng. Yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di media. Terima kasih sudah menonton. Elalaya yo elalaya mama mahagaleu Sanang mga kakahima bahu himbara jur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Neneng marah, suami juga intim dengan perempuan lain. Tetap tonton Binal, karena Binal adalah berita kriminal tanpa rasa takut dan ngeri. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan, Bukan si Alan. bukan si Alan. Senyum.
Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Itu terlalu banyak. Balik lagi di Gubrak, Gudang Berani Kreatif. Nah, Bang, kita lanjut pembicaraan kita yang tadi. Oke. Baby Rock. Baby Rock. Ini di bukan, berarti nggak pakai Baby Rock Sweep kan? Bukan. Nggak. Oke, Baby Rock aja. Iya. Baby Rock aja. Ini dibentuknya tahun berapa, Bang? Dibentuknya baru. Tapi kalau orangnya kumpul lama, namanya yang baru. Oke, Ya. Sebelumnya berarti ada band sebelumnya dong? Ya itu aja orangnya. Orangnya itu juga, tapi namanya lain. Oh. Baru dari 2021 kan? Ya dari Bulan Januari. September Januari. Oh. Baby Rock. Kalau sebelumnya kan nama bandnya Doa Ibu. Doa Ibu. Tapi orangnya itu juga. Iya Bang. Baby Rock itu udah punya lagu sendiri? Belum, karena itu khusus band untuk Untuk reguleran. manggung hiburan aja ya. Tapi akan ada rencana gitu. Nggak ada kalau itu. Khusus untuk Baby Rock. Langsung dimentahkan gitu. Iya, khusus. Sepertinya tahun depan atau misalkan 2 bulan lagi harus. Nggak ada. Dan tidak Jujur sekali. tidak akan mungkin terjadi kalau Baby Rock. Oh. Tapi Bang Rory sendiri pasti ada lah lagu ciptaan sendiri. Ya ada. Banyak lah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ada. Lagu apa Bang? Nah pertama kan aku sebelum aku bikin lagu sama kawan-kawan dan bikin lagu sendiri, aku ini sebenarnya di solo gitar. Oke. Jadi kayaknya Joe Satriani, kayaknya Paul Gilbert tuh bikin instrumen. Dan ada alasan tersendiri kenapa aku bikin lagu itu khusus instrumen. Karena misalnya musik diiringin gitar aja sampai habis, itu bahasanya universal loh. Iya. Kalau kita bikin lagu bahasa Indonesia, yang taunya orang Indonesia, orang Yunani, orang Itali nggak ngerti bahasa itu. Tapi kalau kita membahasakannya dalam suara melodi gitar, orang bebas menerjemahkannya. Sampai Amerika sana pun mungkin ya dengan suara gitar aja. Nah, sempat bikin beberapa solo gitar, lagu, instrumen kan 4. Akhirnya yaudah kita cobalah bikin lagu. Akhirnya ngajak Om Imron bikin lagu, dan lagu itu pertama aku bikin ketika aku dekat sama almarhum istri. Jadi waktu itu lagi dekat, ya udahlah kita tuangin ke dalam lagu, kita bikin lagu, lalu kita rekaman, lalu habis itu coba lagi dengan Bang Oyo Rejana Kelelu. Dia punya karakter suara yang bagus, bikin lagu judulnya Bebas, dan ya udah rilis. Nah, setelah istri meninggal, aku tuh nggak puas kalau ibaratnya nggak menuangkan kalimat-kalimatku ke dalam lagu, dan nggak puas kalau orang yang menyanyinya harus aku. Akhirnya dengan suara yang tidak enaknya, untuk pertama kalinya bernyanyi. Untuk pertama kalinya bernyanyi dan jujur di depan kamera, di depan pemirsa, lagu saya itu banyak editan. Bukannya banyak editan, ada editannya. Jadi bagian suara-suara yang palas, ini saya jujur loh, saya nggak mau bohong. Autotune. Iya. Ada beberapa part-part yang palas. Yang palas biasanya di ujung. Itu saya minta si Andi Yos, bantu Pang biar kada palas. Akhirnya diedit biar nggak palas. Aku jujur loh. Iya. Nggak mungkin aku bohong kan, karena itulah aku apa adanya. Nah kalau gitar nggak ada yang palas sih. Yang palas tuh vokal, tapi masih masuk. Tapi maksudnya nggak parah lah, masih bisa diperbaikin. Sombongnya tadi terukur. Kalau gitar nggak bakal lewat, itu sombongnya terukur. Tuh. Keren tuh. Itu keren sih. Iya. Itu keren sih. Karena kan hari-hari memang. Iya tiap hari gang gitar. Iya sih. Ini Bang, ini nggak apa-apa nggak sih kalau misalnya ngomongin almarhum Kauci? Nggak apa-apa. Nggak masalah.
ini Bang, ya pasti kehilangan lah Ya. itu semua. Tapi ada satu postingan Bang Rory yang menurut aku, wah ini kata-katanya keren lagi. Apa itu? Tunggu aku di sana, ayo kita bikin surga berisik. Tunggu aku Wah, di itu. surga, ayo kita bikin surga berisik. Iya itu keren sih. Itu Karena istri juga kan musisi juga konon. terkenal Iya, di GSC, Sakatik, iya, ngelatih juga. Terus, aduh banyak sih. banyak. Makanya jodoh sama aku. Walau nggak lama ya, walau nggak lama. Makanya jodoh, karena sama mungkin. Iya sih. Sama-sama seneng rock. Iya, betul. Terus berarti katanya mau bikin lagu lagi. Iya, bikin lagu kedua. Teruntuk Aku bikin lagu dan aku bernyanyi semuanya untuk almarhum istriku. Dan aku nggak akan berhenti bikin lagu kalau aku masih hidup. Aku akan harus berhenti terus berkarya. Iya, dan aku akan berhenti bikin lagu kalau aku sudah mati ya. Dan lagu yang ku ciptakan dan ku nyanyikan sendiri itu semuanya bercerita tentang istriku nanti. Semua. Dan sekali lagi ya, aku akan berhenti bikin lagu kalau aku sudah mati. Itu Oke, aja. Mungkin kalau misalkan doa sering terbata-bata, seenggaknya lik-lik gitar Nggak boleh terbata. sampai dengan tepat ya. Sampai harus bidik. Harus bidik. Terus ini Bang, rencana ini Baby Rock emang untuk hiburan aja ya Untuk Bang ya? hiburan. Nggak dibikin untuk entertainment segala macam, bikin album gitu. Nggak mungkin. Apa? Karena aku mau berkarya sendiri. Oh, Tapi kalau mereka ada rencana segala rencana, macam. tapi nggak mungkin lah, aku tahu karakter kawan-kawan. Jadinya udah kedikte nih orang. Dikte lah, nggak Iya mungkin sih. lah gitu. Yaudah, daripada ribet mending bikin lagu sendiri kan. Biasanya nih Baby Rock paling sering bawain lagu apa? Queen. Oh iya. Queen. Bohemian Rhapsody. Seriusan? Ya. Seriusan? Ya. Ada di IG masih postingan. Gokil. Di IG, di Facebook, Bohemian Rhapsody. Dan itu lagu terakhir yang kubawakan dan lagu terakhir yang didokumentasikan oleh almarhum istri. Karena waktu aku manggung di Senayan biasanya almarhum istri ikut. Aduh tuh, dia tuh istri kesayanganku. Dunia akhirat, lahir batin, hidup mati. Karena aku bilang seperti itu. Istriku tuh busuk, aku panggil Uci kalau dikenal. Dia tuh punya segudang prestasi lah sampai juara festival Lox Lebor. Iya, Lox Lebor ini tahun 98 kan? 97. 95 dia ikut. Recordingnya 96. Orang yang punya prestasi, dan siapa sih yang nggak kenal istri kayak sombong sebenarnya? Tapi enggak lah, tapi memang faktanya gitu. Ya emang terkenal kok. Siapa ibaratnya nggak kenal Uci, orang yang punya talenta dan orang yang mungkin disegani. Tapi ya itulah, ketika aku manggung di Senayan, aku bawa 2 gitar biasanya. Aku bawa gitar, dia bawa gitar di belakang ini, meluk-meluk gitar. Oh itu luar biasa. Orang yang, itu guruku itu. Selain istri itu guruku. Asik guru. Dan teman berkarya. Teman berkarya. Sayangnya kami gak punya karya. Iya. Jadi rendah hati Uci itu. Iya. Serius. Jadi mana ada sih orang yang punya segudang prestasi masih mau megangin gitar begini. Nah, ada satu kalimat yang biasa diucapkan istriku tuh ketika manggung. Satu kalimat yang pasti diucapkan dan tidak akan pernah ketinggalan. Apa itu? Resleting. Karena kan resleting ini bisa turun sendiri. Oh. Resleting katanya. Jadi itu setiap manggung pasti itu yang diingatin. Karena kan kita di panggung banyak tamu di depan. Resleting. Itu kalimat yang tidak pernah absen diucapkan. Iya. Padahal udah bener ya. Udah tapi bener. tetap harus diingetin Harus kan. diingetin. Itu makanya kenapa aku bukan cinta dan sayang sama istri itu, mengasihi lahir batin, dunia akhirat, hidup mati. Sampai aku bikin nama istriku Diabadikan dengan tato ya. Pakai sayap. Karena aku anggap dia tuh malaikat. Dari Tuhan. Selain dia hidup di jiwa aku, dia harus hidup di raga. Aku bikin, ada bayangan. Banyak sih yang nanya, siapa menikah kawin? Gimana kalau kamu kawin nanti katanya? Ada nama istri sini. Aku bilang, aku nggak akan mencari wanita. Aku ingin ditemukan. Dan ketika aku ditemukan, dia harus bisa menerima nama seseorang yang sudah ada di sini.
Kalau dia nggak bisa nerima nama ini, mohon maaf, seumur hidup pun aku tidak akan menikah. Akhirnya langsung jatuhnya jadi prinsip ya, Mas. Iya, prinsip. Nggak main-main ini. Gokil. Cuy, gokil cuy. Jangan nangis ya. Apa ya? Wah, katanya ya iya sih. Tapi emang kalau udah yang namanya mengasihi, ya udah lebih tinggi daripada kasih sayang. Inilah cinta dan ini. Karena aku lebih gimana lah, lebih ke Uci itu adalah bukan sekadar isi, tapi partner bermusik terbaikku. Makanya aku pernah berdoa, oh Tuhan, kamu boleh ambil semua harta aku, apa yang kupunya dalam dunia ini, tapi satu ku minta, panjangkanlah waktu kami bersama di dalam dunia. Bahkan kalau Tuhan bisa dinegosiasi pun, aku akan menukarkan nyawa aku dengan nyawa. Tapi Tuhan gak bisa dinego, gak bisa nego. Dan suatu saat ketika aku meninggal pun, aku pasti tersenyum persis seperti Uci. Ketika suatu saat aku meninggal, mudahan umurmu lebih panjang dari umurku ya. Mohon maaf sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah umur itu rahasia Tuhan. Iya, betul. Kita berserah kepada Tuhan. Yang dibilang orang Kristen Yesus, yang dibilang oleh orang Muslim Allah, yang dibilang oleh orang keharingan itu Rajing Hatala, kita serahkan ke mereka. Masalah umur, rezeki, jodoh, maut, kita serahkan. Percaya sama Tuhan. Pokoknya kita menjalani kehidupan. Jalani ya sebaik mungkin. Makanya sekarang aku biar jalanku ketemu istriku nanti lurus. Makanya aku bilang suatu saat mudah-mudahan kalian umurnya panjang. Amin. Kalian pasti akan menyaksikan ketika aku mati, mayatku pasti akan tersenyum persis seperti mayat istriku tersenyum. Itu senyum kebahagiaan melalui penantian panjang. Aku ketemu sama istriku di surga nirwana yang indah dan kami bikin berisik surga. Gitu sih. Kata ayo kita bikin surga berisik atau berisik surga. Wah, itu keren sih. Dengan lagu-lagu rock maksudnya gitu. Tapi ini Bang, apa ya namanya? Selama bermusik, ada nggak satu lagu yang pernah Bang Rory pelajarin dan wah ini susah banget sih? Ada. Lagu apa? Ada satu lagu yang gini ya. Sebenarnya nggak rumit di gitarnya. Tapi dia lagu Gigi. Lagu Gigi judulnya Janji. Rock alternatif. Kalau dari segi kalau orang dengar itu nggak susah sih, gitarnya nggak susah. Cuma untuk menyatukan bass, gitar dan drum ini susah. Khusus di lagu itu. Jadi salah sedikit pun ketukannya atau gitaran atau suara bassnya, lagu itu nggak bakal enak. Dan jadi kita main pun mood kita tuh langsung down. Iya. Padahal kalau dipelajari sekali dengar udah dapat. Tapi untuk menyatukan roh lagu itu biar lagu itu enak, susahnya bukan main itu lagu Gigi Janji. Itu nah yang paling susah. Tapi ya akhirnya bisa. Ya karena kami Baby Rock kan dramanya hebat si Andre ya. Iya sih. Berarti tapi kalau misalkan nih untuk band rock yang luar dan Indonesia, sebutin tiga deh yang seneng. Slang. Indonesia ya, tapi Slang. Aku Slang tuh zaman-zamannya Pai jadi gitaris. Oke. Ya. Slang, Dewa, Gigi. Slang, Dewa, Gigi. Karena kalau Dewa tuh kan rada-rada nyontek Queen tuh. Iya sih, iya. Kalau Emang Madaninya emang. Kalau Gigi adalah band yang paling bersih ketika live. Band yang formasinya berempat loh, nggak ada pakai keyboard tuh. Arman Maulana, Bujana, Thomas Ramadan, sama Hendy. Berempat, nggak ada additional player. Tapi ketika manggung itu soundnya tuh penuh dan bersih dan megah. Itu. 3 band luar. Skid Row. Terus? Mr. Big. Ya. Sama banyak. Sama masih banyak lagi. Skid Row, Mr. Big, dan Theater. Wah, Dream Theater sih dewa sih. Ya, cuma nggak mungkin kalau kita bawa ke Dream Theater di klub-klub gitu. Mana orang tahu? Paling tahu. Mac Portnoy-nya main dramanya. Wah, ini orang masih hidup kali ya? Banyak banget simbalnya. Banyak. Wah, itu kacau sih orang. Cuma kada mungkin kan kita bawa lagu Dream Theater di misal kayak di sana ya. Mana tahu orang orang gini nah. Paling taunya Spirit Carries On sama
Another Day. Mentok-mentok gitu. Kalau tahu. Mudah-mudahan tahu ya. Tiba-tiba nggak ada itu. Ya. Nih, Baby Rock berarti bakal manggung lagi kapan nih Bang? Malam Kamis. Berarti itu pasti ya? Pasti malam Kamis itu. Di Kabar-kabarnya ada satu tempat hiburan mau manggil Baby Rock juga untuk main-main lagu. Ya, dekat sini lah, satu jalur sama ini. Sebut saja tempat hiburan X. Oke. Ini saya tahu. Iya gitu. Bisa lah kapan-kapan ikut nonton. Harus nonton sebenarnya. Harus nonton. Ini diajakin nggak mau mulu nonton band rock. Image rock nih kan agak gimana gitu di mata-mata di mata orang. Image rock nih identik dengan minuman, identik dengan dunia-dunia yang gitu. Sebenarnya enggak. Tapi kan lebih kacau metal, punk rock, hardcore. Itu kan lebih kacau sebenarnya. Tapi image-nya enggak serusak rock. Iya sih. Kalau rock kan ya. Apalagi kan dulu ya rock and roll tuh terkenalnya dengan wah ini vokalisnya gini musiknya. Terus pembawaan di band kami pun yang berlima tuh Baby Rock tuh ada 3 orang yang nggak bisa minum. Ya kita kalau namanya main di Senayan ya wajar pastilah dikasih wine, dikasih bir, dikasih minuman. Nggak usah bohong lah pasti. Itu tempat hiburan malam kategori klub lah. Dikasih duit, kasih minum. Kan kalau kita minum kita disawer. Iya. Misalnya ini dituang minuman dituang, dikasih duit di atasnya. Oh, oke. Kalau ngambil minum. Yang minumnya paling banyak sama Andre. Tapi sawerannya dibagi berlima sama mereka yang nggak bisa minum. Itu. Jujur loh ngomong, nggak ada istilah yang penting ya kalau gimana lah jujur. Mudah-mudahan lewat podcast ini kan mereka bisa belajar yang nonton. Iyalah. Gitu. Iya pasti. Berarti apa? Kalau misalkan ini pastinya itu kalau misalkan manggung dan tiap minggu manggung itu hari Kamis, malam Kamis. Ya Rabu malam. Rabu malam. Oke. Itu bawain dari buka sampai tutup itu. Maksudnya? Maksudnya dari klubnya buka sampai klubnya tutup. Biasanya dari jam 9 mulai sampai jam 10 lewat dikit, lalu DJ 30 menit, habis itu sesi 2 lagi band, habis itu DJ lagi. Ngeri. Guru, dosen, musisi. Terus apa ini? Ngurus warung. Install listrik. Iya, instalasi listrik. Satu hari itu kan ada 24 jam. Iya. Waktu istirahatnya kapan, Bang? Istirahat tuh sebenarnya nggak pasti di rumah. Nah, misal habis podcast nih capek dah, kulihat ada tempat-tempat kosong di luar tuh ya udah di situ tidur. Berarti nempel molor ya? Iya. Taylor. Itu kan di mobil kan, makanya mobil gua anggap rumah. Kalau sudah capek ya udah kayak tadi malam, kayak kemarin malam kan kondisinya lagi ya mabuk lah. Dan aku masih sadar kalau aku nih nggak bisa nyetir lagi. Akhirnya tidur di mobil. Ya itu namanya minum yang pakai akal, minum yang pakai otak itu. Nah. Ketika dia sadar dia mabuk dan nggak mampu untuk nyetir, singgah, jangan maksa. Biar gak kecelakaan ya. Iya, ke pinggir. Turun kursi tidur. Ketika mata buka sudah terang matahari. Berarti untuk apa? Untuk Baby Rock dipastikan tidak akan membuat lagu dan juga album. Tidak. Enggak. Dan untuk manggungnya ya malam Rabu ya. Untuk tempatnya bisa lihat. Kamis. Oh, malam Kamis. Iya. Dan untuk tempatnya ya pasti udah pada tahu lah. Atau lihat langsung ke IG Bang Rory. Iya. Kalau aku kan biasanya ngerekod penampilan itu memang video amatir. Apa yang kumainkan salah atau benar di bagian part-part tertentu itu yang aku upload. Jadi nggak usah bohong kalau ada part-part tertentu yang kita salah diupload jujur aja. Oh ya iyalah, kayak aku bilang kan lagu yang aku bikin tadi itu ada beberapa bagian yang diedit. Ya ngapain aku bohong di depan kamera? Wong faktanya seperti itu. Yang penting ya jujur dengan cara kita bermusik aja. Iya, jujur aja. Tapi kalau vokal ya, kan kalau gitar tuh aku kalau gitar harus perfect aku. Kalau salah ulang. Jujur aja. Kalau salah ulang sampai benar. Dan di Baby Rock pun kita mulutnya pedas-pedas. Makanya ada beberapa salah Iya, langsung diteriakin gitu. Di luar.
Kalau nggak nerakin di tengah orang. Makanya ada beberapa pelajar yang nggak sanggup. Misalnya malam minggu depan main dikasih list cari, ya harus dapat. Kalau nggak dapat, dilihatinnya gak enak. Dan di luar bisa diceramahin. Mau dipotong kasaweran, dipotong happy. Oke nih Bang, kita udah di akhir acara. Harapan dan apa sih kedepannya yang pengen Bang Rory capai selanjutnya ini? Yang mau aku capai? Ini agak keras ya kalimat ini, cuma nggak juga sih kalau orang yang paham. Aku mau ya, ketika aku sudah nggak ada di dunia ini lagi, karya-karya aku tetap didengar dan punya ID tersendiri. Oke. Rock Rory the Map Sweet. Ya kayak almarhum istriku juga. Ketika dia nggak ada, dia punya banyak karya dan orang taunya Uci Lady Rocker kata. Dan itu yang mau aku tiru. Walaupun kondisinya ya kayak gini rupa, nggak ada ciri-ciri kebaikan katanya di muka. Tapi dari sekarang aku mau gimana ya, melakukan yang terbaik aja buat keluarga, buat kawan-kawan yang dekat, buat semua orang, buat siapa saja gitu. Mau berbuat yang terbaik. Kalau orang bilang tuh mau mengajarkan kasih. Kalau orang Islam bilang beramal, bersedekah, bertawakal. Jadi berbuat yang terbaik. Nah, sembari aku berkarya bikin lagu, dan aku tidak akan berhenti bikin lagu kalau aku masih hidup. Baru aku berhenti bikin lagu kalau aku sudah mati. Dan harapan aku ketika aku sudah nggak ada di dunia ini lagi, orang masih bisa dengar karya aku. Entah suka atau enggak, yang penting ada karya dulu. Bang, thank you Bang. Ya, Tribuners. Jadi Gubrak, Gudang Berani Kreatif pada hari ini bersama Bang Rory. Sangat menarik sekali. Sepertinya kita akan ngobrol lagi setelah ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan episode-episode Gubrak lainnya dengan bintang tamu yang masih ada bintang tamu lagi nggak sih? Yo. Masih. Ya. Dadah.